Saya Muhammad Zikri Pratama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pelindungan hukum terhadap kekayaan intelektual beserta analisis kasus atau putusan pengadilan. Yuk, langsung aja. Mengutip dari jurnal Media Hukum, Ahmadi Usman menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan hak kepemilikan terhadap karya-karya yang lahir dikarenakan adanya kemampuan intelektualitas manusia terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Oh ya teman-teman, saya sebelumnya ingin memberitahukan bahwa penggunaan istilah HKI telah diubah menjadi kekayaan intelektual sesuai dengan yang diatur di dalam Perpres nomor 24 tahun 2010, yaitu masih digunakan penggunaan istilah HKI diubah menjadi KI atau kekayaan intelektual sebagaimana yang tertuang di dalam Perpres nomor 44 tahun 2015. Oleh sebab itu, di dalam video ini saya akan menggunakan istilah KI saja. Sebelum kita mengetahui atau mengenal lebih dalam mengenai kekayaan intelektual, ada baiknya kita mengetahui apa sih tujuan atau fungsi utama dari adanya perlindungan terhadap kekayaan intelektual ini. Yang pertama, sebagai perlindungan hukum terhadap seorang pencipta, baik itu perseorangan ataupun sekelompok orang yang telah bersusah payah membuat suatu karya. Yang kedua, yaitu mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap kekayaan intelektual milik orang lain. Yang ketiga ialah meningkatkan kompetisi, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Dan yang terakhir ialah dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia. Mengutip dari laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, secara garis besar, kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi 7. Yang pertama itu ada paten, yang kedua merek, yang ketiga desain industri, yang keempat ada hak cipta, yang kelima ada indikasi geografis, yang keenam ada rahasia dagang, dan yang terakhir yaitu desain tata letak sirkuit terpadu. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana sih caranya kita mendapatkan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual? Secara konstitutif, kita dapat langsung mendaftarkan suatu karya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai dengan prosedurnya tentunya, baik secara luring ataupun secara daring, sesuai dengan domisili kita masing-masing. Perlu kita pahami bahwa pencatatan suatu karya itu bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta, karena prinsip hak cipta ialah timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dapat diwujudkan dalam bentuk nyata sesuai dengan prinsip deklaratif. Akan tetapi, tentunya pencatatan hak cipta memiliki banyak manfaat lain seperti yang telah saya paparkan sebelumnya. Selanjutnya, kita akan menganalisis kasus mengenai kekayaan intelektual yang ada di Indonesia, yakni kasus penghapusan merek IKEA. Kasus ini bermula ketika PT Ratania Khatulistiwa yang didirikan pada tahun 1999 dan berdomisili di Surabaya mengajukan permohonan permintaan pendaftaran merek IKEA pada tanggal 20 Desember 2013. Mengetahui bahwa Inter IKEA System sebagai pemilik merek IKEA dalam kelas barang yang sama, maka PT Ratania Khatulistiwa mengajukan gugatan pencabutan merek IKEA milik Inter IKEA System pada tanggal 24 Desember tahun 2013. Inter IKEA System merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Belanda dan berdomisili di Amsterdam, Belanda. Dasar gugatan dari PT Ratania Khatulistiwa ialah PT Inter IKEA System tidak menggunakan merek IKEA dalam 3 tahun berturut-turut di Indonesia. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil survei salah satu lembaga survei di Indonesia bernama Berlian Group Indonesia di 5 kota besar di Indonesia. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui putusannya nomor 99/PDT Susmerek garing 2013 garing Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tertanggal 17 September 2014 mengabulkan gugatan PT Ratania Khatulistiwa, yakni menghapus
merek IKEA milik Inter IKEA System dan menyatakan permohonan permintaan pendaftaran merek oleh PT Ratania Khatulistiwa adalah sah. Penghapusan merek IKEA yang tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut sesuai dengan pasal 61 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah sudah tepat apabila pengadilan dapat membuktikan sesuai dengan fakta yang ada. Mungkin cukup sekian perjumpaan kita pada hari ini. Apabila terdapat kesalahan kata maupun kesalahan materi, saya mohon maaf dan mohon koreksinya. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.